Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas terdengar? Terdengar Pak Ustadz. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, selalu berada dalam naungan hidayah, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Sore hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui wasilah Zoom ini. Hadir Pak Udi, Pak Condro, Pak Krisnanto, Bu Nurul. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin Pak Ustadz. Sehat juga Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Insyaallah sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita membahas tadabbur Al-Quran dari surat-surat yang ada di dalam juz amma, dan insyaallah pembahasan kita sore hari ini memasuki pembahasan surat At-Takatsur. Mari sama-sama kita awali ngaji kita sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan membaca ayat yang akan kita bahas ya. Surat At-Takatsur terdiri dari 8 ayat. Silakan yang berkenan bisa dibuka mikrofonnya. Kita akan baca sama-sama. A'udzu billahi minasy rajim. Silakan. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhaakumut takatsur. Alhaakumut Alhaakumut takatsur. takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta Hatta zurtumul maqabir. maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla Kalla sawfa sawfa ta'lamun. ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma Thumma kalla kalla sawfa sawfa ta'lamun. ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla Kalla law ta'lamuna ta'lamuna ilmal ilmal yaqin. Yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma Tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Na'im. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah. Kita telah baca surat At-Takatsur. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita. Membaca setiap hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan.
Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat At-Takatsur adalah bagian dari surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat-surat yang turun di kota Makkah sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Jadi sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, surat Makkiyah ini meskipun meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada di Mekah, tapi sesudah hijrah maka nggak disebut surat Makkiyah. Misalnya ada surat An-Nasr ya, Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surat Madaniyah tuh. Meskipun turunnya di Mekah karena diturunkan sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ukuran Makkiyah atau Madaniyah itu adalah bukan ukuran tempat sebetulnya, tapi ukuran waktu. Apakah sebelum Nabi hijrah atau sesudah Nabi hijrah. Kalau sebelum Nabi hijrah, maka rangkaian surat itu disebut Makkiyah. Tapi kalau sesudah Nabi hijrah disebut Madaniyah. Dan ada perbedaan antara isi dari surat-surat Makkiyah dengan surat-surat Madaniyah. Kalau surat-surat Makkiyah biasanya berisi mengenai akidah, penanaman keimanan, pemahaman yang benar tentang visi misi kehidupan, ideologi, falsafah kehidupan. Itu ditekankan dalam surat-surat Makkiyah. Sedangkan surat-surat Madaniyah itu biasanya turun terkait dengan masalah-masalah hukum, ahkam, ya, hukum-hukum syariat. Baik itu hukum yang terkait dengan ibadah maupun hukum-hukum yang terkait dengan muamalah, antara interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta dan seterusnya. Nah, surat At-Takatsur ini merupakan surat Makkiyah sehingga berisi mengenai penanaman akidah dan penjelas terhadap visi kehidupan seorang muslim, seorang manusia itu seharusnya bagaimana memandang kehidupan. Surat At-Takatsur terdiri dari 8 ayat yang singkat, yang pendek ayat-ayatnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua sudah hafal ya, insya Allah. Kita sudah hafal surat At-Takatsur ini. Apa sebab turun, sababun nuzul dari surat At-Takatsur ini? Pendapat yang paling kuat mengenai sebab turun surat At-Takatsur ini adalah surat ini diturunkan terkait dengan 2 sub-suku. Jadi ada suku besar namanya Quraisy di Mekah. Kemudian ada sub-sukunya atau klannya dari suku Quraisy itu, yaitu suku Bani Abdi Manaf, ya, kabilah Bani Abdi Manaf dan kabilah Bani Saham. Ya, kedua kabilah ini saling berbangga dengan jumlah sayyid dan asyraf, dengan jumlah sayyid dan syarif, ya, yang ada di antara mereka. Jadi kata Bani Abdi Manaf, kamilah yang paling banyak sayyidnya, kami yang paling banyak orang-orang hebatnya, konglomerat, politikus, paling banyak ada dari kalangan kami. Ini kata Bani Abdi Manaf. Kata Bani Saham, enggak, yang paling banyak kami. Dan kemudian setelah dihitung ternyata memang benar. Yang paling banyak jumlah tokoh masyarakatnya, sekarang sebutnya Thomas ya, tokoh masyarakat. Paling banyak sayyid dan syarifnya ternyata dari Bani Abdi Manaf. Kemudian kata Bani Saham, enggak, coba kita lihat ke pemakaman, ke kuburan orang-orang Quraisy. Coba kita cek generasi sebelumnya, itu yang paling banyak adalah dari Bani Saham. Leluhur-leluhur kami dari Bani Saham, itu yang paling banyak sayyidnya. Jadi masing-masing kabilah ini membanggakan jumlah orang-orang hebat di kalangan mereka. Jadi mereka menghitung-hitung berapa banyak orang-orang hebat di kalangan mereka. Nah, perilaku ini menghitung-hitung jumlah orang-orang hebat dari kalangan leluhur, ini perilaku yang nggak bermanfaat. Untuk apa kita membangga-banggakan leluhur kita? Ya. Yang paling penting adalah amal perbuatan kita hari ini, ya. Bukan madza fa'ala abi, apa yang dilakukan oleh bapakku. Ya. Ada satu ungkapan itu dalam bahasa Arab, laisal fata man yaqulu kana abi. Bukanlah seorang pemuda atau generasi muda, ya, atau orang yang berpikiran maju
yang berkata kana abi, bapak saya dulu begini, leluhur saya dulu begini begini begini. Ya, walakinnal fata may yaqulu ha anada. Kan tetapi pemuda itu adalah orang yang berkata, inilah saya. Inilah kontribusi yang sudah bisa saya lakukan. Inilah manfaat yang sudah bisa saya tebarkan. Itulah pemuda. Jadi bukanlah pemuda yang membangga-banggakan ya leluhur-leluhurnya orang-orang yang sudah wafat pada masa lalu. Nah, ini sebab turunnya ayat ini karena ada kebiasaan antara dua kabilah ini yang suka membangga-banggakan jumlah sayyid, jumlah orang-orang hebat dari leluhur-leluhur mereka. Kebiasaan ini kemudian dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertama, Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Bagi kita yang sudah belajar bahasa Arab, insya Allah kita tahu ya bahwa alha ini fiil apa, Pak Udi? Ini kata kerja ya. Fiil apa? Kata kerja apa? Madhi, mudhari, amr. Atau ada yang bisa jawab? Yang aktif belajar bahasa Arab ada Bu Nurul, ada Mudhari Pak. kali ya Pak Ustadz ya. Mudhari Ah, bukan Pak. bukan. Kalau mudhari pasti. Madi. Madi, Ayah, Ustaz. ayah. Iya. Nah, ini Ayata ya. Ayata. nah, ini fiil madi. Oh mati ya. Berarti berlaku terus ya nanti ya Pak Ustadz ya. Ala wazni af'ala. Dengan Af'alan. wazan af'ala ya. Kita sudah pernah belajar ya ada fiil madi mazid rubai ya. Af'ala. Alha. Alha. Wazan af'ala itu biasanya artinya mekan gitu. Mekan. Kemudian kan. Kita pernah belajar ada kata nazala artinya turun. Kalau anzala menurunkan. Gitu ya. Jadi laha itu fiil mujaradnya, fiil madi mujaradnya laha. Laha itu artinya lalai. Alha itu artinya melalaikan. Jadi ditambahi a depannya itu artinya mekan. Gitu. Alha melalaikan. Ya, jadi kata laha, alha itu satu akar kata dengan kata lahun. Lahun artinya perbuatan yang melalaikan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mensifati kehidupan dunia itu dengan lahun. Ya, misalnya dalam surat Muhammad ya, ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau, permainan dan sesuatu yang melalaikan. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Dan jika kalian beriman, bertakwa, niscaya Allah akan berikan kepada kalian pahala untuk kalian. Wala yas'alkum amwalakum. Dan Allah Ta'ala tidak minta harta-harta kalian. Harta kalian itu nggak bermanfaat bagi Allah. Ya. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Allah ingin kita itu mendapatkan sa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan jalan menuju sa'adah itu adalah beriman dan bertakwa. Nah, jadi disebutkan di sini ada kata lahun. Ya. Lahun ini berarti permainan, senda gurau, hiburan. Ya, yaitu kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Atau mengalihkan perhatian dari hal-hal yang lebih penting. Lahun itu. Jadi alhaakum telah membuat kalian teralih perhatian dengan melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat. Apa yang membuat kita mengalihkan perhatian ya, dari hal-hal yang bermanfaat, yang penting itu jadi nggak kita pedulikan itu. Yang membuat seseorang itu habis waktunya untuk hal-hal yang nggak bermanfaat itu adalah at-takatsur. At-takatsur. Apa artinya at-takatsur? At-takatsur berasal dari kata katsir atau kata kasrah. Nah, udah belajar bahasa Arab, insya Allah tahu nih. Kata katsir artinya banyak. Lawannya apa, Pak? Lawannya banyak itu apa, Pak Udi? Lawannya banyak. Sedikit Pak Ustadz. Iya, bahasa Arabnya qalil ya, Qalil. Nah, Qalil. banyak Qalilan. katsir, kalau sedikit qalil ya. Alhaakumut takatsur. Takatsur itu dari kata katsir atau kasrah yang artinya banyak. Melalaikan kalian sesuatu yang banyak. Maksudnya sesuatu yang banyak ini apa?
Sesuatu yang kalian kumpul-kumpulkan sehingga menjadi banyak. Ya. Dan apa saja yang kita kumpul-kumpulkan dan akhirnya dia menjadi banyak dan kemudian membuat kita lalai dari sesuatu yang lebih penting, maka itu masuk dalam kategori at-takatsur. Jadi apapun itu. Ya. Apapun itu yang kita kumpul-kumpulkan sehingga dia menjadi banyak dan ini mengalihkan perhatian kita dari sesuatu yang lebih penting, maka itu termasuk dalam kategori at-takatsur. Contoh apa? Contoh misalnya ada orang sibuk ngumpulin batu cincin, koleksi batu cincin. Nggak ada manfaatnya. Harganya juga nggak stabil. Kalau ngumpulin emas mungkin masih ada manfaatnya tuh. Tapi harganya nggak stabil di batu cincin. Ya, maka ini bisa masuk dalam kategori at-takatsur. Ada mungkin kalau ibu-ibu ada yang ngumpulin jilbab, ada yang ngumpulin apa ya? Ngumpulin mukena, koleksi koleksi sepatu gitu. Masya Allah. Dulu tuh ada istri Presiden Prancis itu Imelda Marcos gitu ya. Ngumpulin sepatu, koleksi sepatu sampai jadi museum itu, museum sepatu. Ya, ada orang ngumpulin perangko hari ini. Kalau zaman dulu mungkin perangko masih ada manfaat. Sekarang perangko buat apa? Udah kumpul-kumpulin. Mau ngoleksi. Ada orang ngumpulin mobil, kendaraan. Koleksi mobil satu, mobil dua, mobil tiga. Padahal yang dia pakai satu. Oh, dia koleksi mobil-mobil tua gitu. Ini hati-hati. Bisa masuk dalam kategori at-takatsur. Sesuatu yang dia kumpul-kumpulkan banyak dan kemudian mengalihkan dia dari hal-hal yang penting. Karena sibuk koleksi mobil ya, akhirnya waktunya habis. Dia nggak sempat lagi ibadah, nggak sempat lagi sholat sunnah, nggak sempat lagi baca zikir pagi sore, nggak sempat lagi baca Quran, nggak sempat lagi ngaji, ya, nggak sempat lagi mempersiapkan bekal untuk hari kemudian. Nah ini takatsur. Ya. Dan seringkali seseorang kalau punya sesuatu yang banyak itu, akhirnya dia menjadi berbangga-bangga, menjadi sombong, ya, karena sesuatu yang banyak tersebut. Nah, Imam Hasan Al-Basri menafsirkan al-hakumut takatsur maknanya adalah bermegah-megahan dan saling berbangga dengan harta dan anak-anak. Ini juga kadang-kadang bisa membuat kita lalai karena banyaknya harta, sibuk ngitung harta, ngitung duit macam-macam, buat kita lalai. Bukan berarti nggak boleh punya harta, ya boleh punya harta. Secukupnya untuk mendukung ibadah kita, mendukung aktivitas kita, silakan. Tapi kemudian harta ditumpuk-tumpuk sampai kemudian habis waktu kita. Ada orang usianya, ya mungkin usianya sudah di atas 40, di atas 50, di atas 60, di atas 70 mungkin. Tapi masih punya ambisi, pengen punya ini, pengen punya jabatan ini dan seterusnya. Ini kita khawatir. Jangan-jangan masuk dalam kategori at-takatsur. Ya, bukan berarti nggak boleh punya keinginan yang realistis. Kita ada sesuatu yang hendaknya kita kejar jauh lebih penting daripada kehidupan dunia ini, yaitu mempersiapkan bekal kita menuju akhirat. Jadi di saat usia kita makin bertambah, seharusnya yang kita kejar itu bukan punya benda gitu, bukan punya kekuasaan, bukan punya pengaruh. Tapi yang kita kejar itu adalah seberapa besar kita bermanfaat bagi orang lain. Yang kita kejar kebermanfaatan. Kata Nabi, khairukum anfa'akum linnas. Baik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kita kejar kebermanfaatan kita. Kita berharap keberadaan kita di muka bumi ini membawa manfaat besar. Dan manfaat besar ini mudah-mudahan bisa menjadi amal jariyah. Bisa menjadi amal yang terus mengalir bagi kita, pahalanya terus mengalir bagi kita meskipun kita sudah wafat. Nah, seharusnya begitu. Usia 40, usia 50 ke atas itu seharusnya sudah berpikir, saya siapkan apa nih sebagai monumen saya. Kalau saya sudah wafat, ada monumen yang nanti bisa saya banggakan di hadapan Allah. Ya, saya bisa katakan, ya Allah, saya habiskan hidup saya di dunia ini untuk membawa kemanfaatan. Saya bisa berikan ini ya dalam kehidupan saya di dunia ini. Nah, itu yang seharusnya sudah menjadi cita-cita kita ya ketika usia kita sudah di atas 40, di atas 50.
Jadi bukan lagi sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh, ngumpulin ini, ngumpulin itu, yang kemudian akhirnya membuat kita lalai dari hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Alhaakumut takatsur. Ayat keduanya Allah berfirman apa? Hatta zurtumul maqabir. Tapi sebelum masuk ke situ, ini ada hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir ketika membahas ayat pertama tadi. Ini hadis mungkin sudah sering kita dengar ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau anna bena adama u'tiya wadian mala'an min dahabin ahabba ilaihi thaniyan. Andaikan seorang manusia diberikan satu lembah yang isinya penuh dengan emas. Masya Allah, ada satu lembah di gunung gitu, isinya penuh dengan emas. Ahabba ilaihi thaniyan. Maka dia suka apabila dia mendapatkan lembah yang kedua. Walau u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalithan. Dan apabila diberikan yang kedua, maka dia suka apabila diberikan lembah yang ketiga. Wala yasuddu jawfa bni adama illa turab. Dan sungguh tidak ada yang bisa menghalangi perutnya manusia itu kecuali tanah. Tidak ada yang bisa menghalangi ambisi manusia untuk punya ini lagi, punya ini lagi, punya ini, punya itu, punya harta ini, segini lagi, kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tab. Dan Allah menerima taubat bagi siapa saja yang mau bertaubat. Jadi hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa ya, ambisi kita itu hendaknya tidak pada benda, ya, tapi pada kebermanfaatan. Seberapa manfaat apa yang ada pada diri kita, apakah ilmu kita, pengetahuan kita, ya kalau kita dititipi kekuasaan, jabatan, bermanfaat bagi orang lain. Kalau dititipi harta, harta itu seberapa manfaat bagi orang lain, itu yang hendaknya kita pikirkan. Bukan kita numpuk lagi, dan kemudian Allah nanti akan tanya, ini ditumpuk-tumpuk buat apa? Ya, harta yang ditumpuk, koleksi-koleksi yang ditumpuk, pasti Allah akan tanya. Kita ingat ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada kita bahwa nanti di akhirat setiap kita itu akan ditanya mengenai 4 hal. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta an yus'ala, sampai dia ditanya. 4 hal. Yang pertama apa? An umrihi fi ma'afna. Ditanya umurnya habis buat apa? Wa an malihi min aina tasaba wa fi ma anfaqah. Ditanya mengenai hartanya, dari mana dia peroleh harta ini? Apakah dari jalan yang halal atau haram, bersih atau nipu atau apa, kotor, ya, ditanya. Berasal dari mana? Wa fi ma anfaqah, dan untuk apa dibelanjakan? Ya, kemudian ditanya yang ketiga, an ilmihi fi ma fa'alah, ditanya mengenai ilmunya. Sudah belum diamalkan ilmunya? Jangan sampai punya ilmu banyak hanya untuk koleksi, hanya untuk sebagai bahan perdebatan, diskusi. Habis tentang ilmu tapi nggak ada amalnya. Kemudian yang keempat, Allah tanya lagi mengenai wa an jismihi, tubuh kita, kesehatan kita, mata, telinga kita, semuanya Allah akan tanya untuk apa kita gunakan. Maka ya kita hati-hati. Kemudian yang kedua, sebelum masuk yang kedua ini masih ada hadis yang berikutnya. Qala Muslim fi sahihi, dalam Sahih Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, yaqulul abdu, seorang hamba sering berkata, itu kata Rasulullah, seorang hamba sering berkata, mali, hartaku, ini hartaku nih, hartaku ada di rekening yang ini, ada di rekening yang ini tanah saya ada di sini, ada di sini, ada di sini. Dia sering berkata, hartaku. Maka apa kemudian kata Rasulullah? Hakikat hartaku itu, hakikat harta kita itu yang mana? Wa inna malahu min malihi salas. Sesungguhnya hartanya itu cuma ada 3. Yang betul-betul harta dia itu ada 3. Apa? Yang pertama, ma'akala fa'afna. Yang betul-betul harta dia adalah apa yang ia makan kemudian habis. Itu hartanya. Yang kedua, aula bisa fa'abla. Yang dia kenakan lalu lapuk. Lalu ya apa namanya? Ya lapuk. Yang dia kenakan kemudian akhirnya rusak. Yang ketiga,
au tasaddaqa fa'aqtana. Yang ketiga yang sebetulnya harta dia adalah apa yang ia sedekahkan lalu ia lanjutkan. Yang dia sedekahkan ini terus mengalir. Wa ma siwa dzalika fadzahibun. Adapun selain tiga hal itu semuanya akan pergi. Wa tarikuhu linnas, dan dia akan tinggalkan selain yang tiga itu untuk orang lain. Jadi harta kita itu hakikatnya cuma tiga. Yang kita makan keluar jadi kotoran, yang kita kenakan sampai dia usang, yang kita sedekahkan dan kemudian bermanfaat buat kita. Itu hakikat harta kita. Ya. Harta kita yang lain yang nggak kita makan, yang nggak kita kenakan, mobil yang nggak kita kendarai sampai rusak gitu, baju yang nggak kita kenakan sampai dia usang, makanan yang nggak kita makan, yang cuma kita koleksi-koleksi, oh saya pengen makan ini, pengen makan ini, pengen makan ini, itu semua bukan harta kita. Ya, harta yang nggak kita sedekahkan itu bukan harta kita. Itu nanti akan kita tinggalkan buat orang lain. Ya, buat anak-anak kita mungkin, atau mungkin nanti buat ahli waris kita. Anak kita nanti nikah, ya nanti buat istrinya, buat suaminya. Atau mungkin kita punya istri kita setelah kita meninggal, istri kita nanti nikah sama laki-laki lain, ya nanti buat orang lain, buat laki-laki lain, ya buat orang lain. Itu bukan harta kita. Hakikat harta kita itu cuma tiga. Nah, itu diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, yahramu ibnu Adam wa tabqa minhu thnatan. Sungguh ibnu Adam, manusia itu, yahramu, akan menua. Makin lama usia kita makin bertambah, makin lama kita akan makin tua. Tapi setua-tuanya manusia, wa tabqa minhu thnatan, akan tetap kekal dua hal. Akan tetap menetap pada manusia itu meskipun sudah tua, itu dua hal. Yang pertama al-hirsu. Yang pertama adalah ambisi. Keinginan, pengen ini, pengen itu. Yang kedua wal amal. Amal ya, pakai hamzah ya, bukan pakai ain. Kalau pakai ain itu amal, perbuatan. Ini amal. Amal itu artinya angan-angan. Ya, pengen, ya berangan-angan begini. Itu yang tetap menetap pada diri manusia itu. Ya. Maka kita kendalikanlah ambisi dan angan-angan kita. Jangan sampai kita berambisi sesuatu yang nggak bermanfaat. Berangan-angan, angan-angan yang kosong. Angan-angan yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Jadi ini penjelasan Imam Ibnu Katsir dari ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, hatta zurtumul maqabir. Hatta, ya, sehingga kalian itu akan tetap lalai dengan segala yang kalian koleksi itu, kalian kumpul-kumpulkan itu, sehingga kalian zurtum. Zurtum berasal dari kata zara. Yang udah belajar bahasa Arab insya Allah tahu ya. Zara ya zuru artinya ziarah, mengunjungi. Sampai kalian ziarah ke al-maqabir, ke kuburan-kuburan. Maqabir ini berasal dari kata qobrun. Jadi kuburan itu bahasa Arabnya qobrun. Ya, qobrun itu satu kuburan. Kalau banyak kubur. Kalau banyak kubur. Itu berarti kuburan-kuburan. Nah, kuburan-kuburan kalau satu komplek pemakaman disebutnya makbaroh. Makbaroh. Makbaroh itu artinya komplek pemakaman, komplek kuburan-kuburan. Makbaroh. Nah, jamak dari makbaroh itu adalah maqabir. Komplek perkuburan, komplek pemakaman kalau banyak disebutnya maqabir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia itu baru akan hilang itu tadi angan-angannya, ambisinya, kebiasaannya ngumpul-ngumpulin hal-hal yang gak bermanfaat itu ketika dia sudah mengunjungi kuburan. Ya. Ketika dia sudah masuk kuburan. Pertanyaannya kenapa pakai kata ziarah? Kenapa nggak disebutkan hatta, kalau masuk apa Pak Budi? Dakhaltum. Sampai kalian masuk kuburan. Kenapa disebutnya, kenapa Allah gunakan kata
ziarah, mengunjungi. Sementara kayak Pak Ustadz ya, cuma mampir. Karena yang namanya ziarah, orang kalau ziarah itu pasti akan pulang kan. Orang kalau ziarah, mengunjungi, pasti akan pulang. Nggak akan menetap di tempat ziarah itu. Kita ziarah ke kuburan, pasti akan pulang dari kuburan. Kita ziarah, mengunjungi teman kita, rumah teman kita, pasti kita akan pulang, nggak netap di rumah teman kita gitu kan. Kita ziarah ke saudara-saudara kita, ya. Ziarah itu artinya kunjungan ya, wisata, itu kunjungan, ziarah. Ya, pasti akan pulang, nggak akan menetap di situ. Allah gunakan kata ziarah di sini untuk menunjukkan bahwa kuburan itu bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Kematian itu bukan akhir dari kehidupan kita. Kita masuk ke dalam kuburan itu bukan tempat tinggal kita. Kita akan tinggalkan nanti kuburan itu. Sudah masuk ke dalam kuburan, nanti kita akan tinggalkan kuburan kita. Kita akan ke tempat berikutnya, ke fase hidup kita berikutnya. Ke alam barzah, ke padang mahsyar, ke tempat di mana amal kita ditimbang, ya, hisab, ke mizan, diperjalankan terus sampai akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Jadi di sini Allah gunakan kata ziarah atau zurtum tadi, ziarah, untuk menunjukkan bahwa kuburan itu bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Ya. Sekaligus untuk membantah anggapan orang-orang kafir yang menyangka bahwa kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Orang kafir Mekah ya, itu mereka yakin Tuhannya Allah ya, tapi mereka nggak meyakini akan adanya hari akhir. Nggak meyakini akan adanya hari kiamat, hari pembalasan, manusia bisa dihidupkan kembali sesudah dia mati. Ya, mereka menyangka orang kalau sudah mati ya sudah selesai, game over, habis, sudah selesai, nggak ada lagi cerita macam-macam gitu. Enggak. Kita meyakini bahwa kematian itu bukan akhir segalanya. Alam kubur, kuburan itu bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Kita akan diperjalankan ke kehidupan berikutnya. Dan keyakinan kita ini ya dilandasi dengan dalil, baik itu dalil naqliyah, dalil yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dan juga dalil aqliyah, dalil akal manusia, akal sehat manusia. Akal sehat manusia meyakini ada kehidupan setelah kematian, karena akal sehat manusia meyakini bahwa Tuhan itu wajib berlaku adil. Dan nggak mungkin keadilan Allah, keadilan Tuhan, itu berlaku di dunia. Di dunia kita nggak akan melihat keadilan yang sejati. Banyak orang yang salah, tapi nggak dihukum di dunia. Nggak masuk penjara. Udah korupsi ratusan miliar mungkin, ya, tapi nggak di penjara. Udah melakukan kezoliman, mencabut nyawa orang dengan semena-mena, tapi nggak dihukum. Kita nggak akan dapati keadilan yang sejati di dunia. Kalaulah tidak ada yang namanya ya hari pembalasan, tidak ada yang namanya kehidupan setelah kematian, maka di mana keadilan Allah? Maka berarti Tuhan tidak adil. Ya. Hari kiamat, hari pembalasan itu wajib ada. Kehidupan setelah kematian itu wajib ada. Karena kita meyakini bahwa Allah itu maha adil. Bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Maka ini keyakinan kita. Kita meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jadi angan-angan manusia akan habis setelah dia masuk ke dalam kubur. Dan kuburan ini bukan tempat tinggal kita yang sejati. Ini makna pertama. Ya, hatta zurtumul maqabir. Ada juga yang berpendapat hatta zurtumul maqabir ini maknanya bukan masuk ke dalam kubur kemudian mati ya. Tapi zurtumul maqabir betul-betul ziarah kubur gitu. Ya. Melalaikan kepada kalian kehidupan dunia ini sampai kalian ziarah kubur. Ya, sampai kalian mengunjungi kuburan dan kemudian kalian menyaksikan ada orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kalian. Ada orang-orang yang jauh lebih kaya, punya kekuasaan lebih besar daripada kalian hari ini, dan sekarang mereka sudah masuk ke dalam kubur. Nah, ziarah kubur ini seharusnya mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita itu cuma sementara. Ada sesuatu yang hendaknya kita kejar jauh lebih besar daripada kehidupan di dunia, yaitu kehidupan setelah kematian. Nah, itu makna yang kedua. Dan orang-orang kafir ya dahulu
tidak menggunakan momentum ziarah kubur ini untuk meningkatkan iman mereka. Nah, mereka ziarah kubur. Sebagaimana tadi disebutkan dalam sababun nuzul ya. Bani Saham, Bani Abdi Manaf. Ya, ketika mereka berbangga-bangga dengan jumlah sayyid di kalangan mereka. Mereka kemudian pergi ke kuburan. Dan mereka hitung itu. Jumlah sayyid mereka di kuburan-kuburan itu. Dan ternyata kata Bani Saham, wah jumlah orang-orang hebat di kuburan kami ini jauh lebih banyak. Ya. Jadi orang-orang kafir dahulu tidak bermanfaat ziarah kubur bagi mereka. Mereka ziarah kubur malah menjadikan ziarah kubur itu sebagai berbangga-banggaan juga. Ini jangan sampai ya terjadi pada kita hari ini. Ada orang-orang ziarah kubur tidak membuat mereka ingat kepada kehidupan setelah kematian, tidak membuat mereka tersadar bahwa ada cita-cita yang lebih tinggi yang harus mereka capai, tapi malah membuat mereka berbangga-bangga dengan nenek moyang mereka, berbangga-bangga dengan leluhur mereka. Wah, nih nenek moyang saya ini orang hebat begini-begini. Ya, ziarah kubur gak bermanfaat bagi sebagian orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Atau ada pula hari ini orang ziarah kubur berbangga-banggaan dengan kuburannya, dengan kuburan keluarganya. Nah, hari ini ada orang apa namanya, berbangga-banggaan dengan kompleks kuburan yang dia miliki atau yang keluarganya miliki. Yang ini nggak ada contohnya dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW maupun para sahabat. Bermegah-megahan dalam kuburan. Sampai sekarang ada kompleks kuburan yang fasilitasnya VVIP gitu. Ya, mungkin ada AC-nya yang jadi tempatnya ada jogging track-nya, ada wah indah apa luar biasa gitu. Nah, ini akhirnya orang ke kuburan tidak tidak mengingatkan mereka kepada kematian. Ya. Mereka datang ke kuburan, malah kemudian berbangga-bangga dengan jenis kuburan itu yang tadi mereka telah beli untuk keluarga mereka. Nah, ini nggak boleh terjadi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ayat berikutnya Allah berfirman, kalla saufa ta'lamun. Kalla, sekali-kali tidak. Jangan begitu. Jangan membuat kalian lalai terhadap at-takatsur tadi. Saufa ta'lamun. Saufa, kelak atau nanti kalian pasti akan mengetahui. Kalian pasti akan mengetahui mana yang penting dalam hidup kalian itu. Bukan takatsur tadi yang kalian koleksi-koleksi itu yang penting. Kelak kalian tahu mana yang penting. Kalau apa? Kalau sudah zurtumul maqabir. Kalau kalian sudah masuk ke dalam kuburan tadi. Ya. Bahwa sesudah kalian masuk dalam kuburan itu kalian akan sadar bahwa berbangga-bangga, bermegah-megahan itu tidak bermanfaat bagi kalian. Bahkan menyebabkan kalian saling tidak menyapa. Menyebabkan kalian saling hasut, saling dengki, saling benci. Kemudian menyebabkan kalian menelantarkan amalan akhirat dan juga menelantarkan umat manusia yang lain. Ya, kalian menjadi orang-orang yang egois serta tidak memperbaiki budi pekerti. Kalian akan mengetahui itu semua kelak pada hari kiamat. Ini kata Imam atau kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Munir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian ayat ini diulang lagi 2 kali dengan penambahan kata thumma. Thumma kemudian kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kalian nanti akan mengetahui hakikat yang sebenarnya. Ya, jadi ayat ini terkandung pengertian ancaman sesudah ancaman. Ya, diulang itu ancamannya. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan berbangga-bangga dan saling berlomba memperbanyak harta. Sebab kalian akan mengetahui akibatnya. Thumma kalla saufa ta'lamun. Ayat kelima, Allah berfirman, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu. Sekali-kali tidak. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalian akan tahu mana yang penting itu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kalian mengetahui dengan ilmu
yakin, ilmul yakin. Ya. Jadi ada istilah ilmul yakin di sini di ayat ini. Ilmul yakin ini adalah salah satu dari cabang keyakinan. Jadi keyakinan itu ada 3. Ya. Jadi ada yang disebut ilmul yakin, kemudian ada yang disebut sebagai ainul yakin, kemudian ada yang disebut sebagai hakul yakin. Jadi ada 3 ya. Ada ilmul yakin, kemudian ada ainul yakin, kemudian ada hakul yakin. Ya. Yang nggak ada itu kibul yakin. Itu nggak ada kibul yakin. Kibul yakin tuh orang ngibul sampai orang lain yakin. Itu nggak ada kibul yakin. Yang ada ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmul yakin itu kita meyakini sesuatu karena pengetahuan. Ilmul yakin. Kita nggak lihat sesuatu itu, tapi kita yakin bahwa sesuatu itu ada. Karena apa? Karena ilmu kita. Misalnya apa? Gaya gravitasi. Itu kan kita nggak lihat tuh gaya gravitasi itu kayak gimana sih. Listrik itu kayak gimana sih. Ruh itu kayak gimana sih. Itu kita nggak tahu, nggak lihat. Tapi kita yakin bahwa itu semua ada. Ya. Dengan apa? Dengan ilmu kita. Ilmu yakin. Ya. Ainul yakin kita melihat dengan mata kita bahwa hal itu ada. Maka itu disebutnya ainul yakin. Ya. Kemudian yang ketiga, hakul yakin. Kita yakin betul bahwa hal itu ada karena kita sudah merasakannya. Ya. Kayaknya kalau Imam Ibnu Taimiyah membuat perumpamaan dengan perumpamaan madu misalnya, madu. Dengan ilmu kita tahu bahwa ada yang namanya madu. Madu itu diproduksi oleh hewan lebah. Madu itu bermanfaat untuk kesehatan, rasanya manis. Itu ilmu itu. Ya. Ainul yakin kalau kita sudah lihat, oh ini lebah memproduksi madu, oh ini madunya seperti ini. Nah, itu ilmu yakin. Kita sudah lihat itu, madunya. Kemudian kita cicipi madu itu. Dan kemudian kita rasakan khasiat, manfaat dari madu itu. Maka kalau kita sudah cicipi, rasakan, maka itu disebutnya hakul yakin. Ya. Demikian juga mengenai akhirat. Akhirat itu hendaknya kita ilmui sampai kemudian kita yakin. Ilmu yakin. Maka Allah Ta'ala di ayat kelima ini menginginkan kepada kita lau ta'lamuna ilmal yakin. Hendaknya kalian itu mengetahui dengan ilmu yakin, dengan ilmu. Sampai kemudian kalian yakin. Akhirat itu disuruh lewat akhirat yang kalau kita pulang dari depris. Oh, Tahu sih. bisa kita ilmui sampai kemudian kita yakin. Ya, hendaknya kita ilmui, kita ketahui. Kemudian yakin. Ada orang nggak mau mengilmui akhirat, nggak mau yakin dengan akhirat dengan ilmunya. Dia tunggu sampai ainul yakin. Maka itu terlambat. Nanti di ayat berikutnya ada orang-orang yang kemudian nggak mau mengilmu, nggak mau belajar tentang akhirat, nggak mau belajar tentang kehidupan setelah kematian. Dia maunya nanti kalau udah lihat baru dia yakin. Ah itu terlambat itu. Ya. Lebih terlambat lagi kalau sudah hakul yakin, sudah rasakan betul. Oh ternyata ini akhirat ini ya, menyengsarakan bagi orang-orang yang tidak beramal. Dia bisa masuk ke dalam neraka. Menyenangkan bagi orang-orang yang beramal. Ya, dia akan masuk ke dalam surga. Maka itu sudah terlambat. Jadi mengenai akhirat hendaknya kita ilmul yaqin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Kalau kita tidak mau mengilmui akhirat itu, khawatirnya terlambat. Ya. Khawatirnya terlambat. Baru yakin ketika sudah melihat neraka al-jahim. Dan Allah menegaskan la tarawunnal jahim. Di sini ada 2 kata penegas. Bagi kita yang sudah belajar bahasa Arab, ada la dan ada nun. La-nya disebut sebagai lam taukid, lam penegas. Nun-nya disebut sebagai nun taukid, nun penegas. Jadi la dan nun ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya sungguh-sungguh, tapi 2 kali.
Sungguh-sungguh kalian akan melihat dengan sungguh-sungguh neraka jahim. Jadi, diulang 2 kali, sungguh-sungguh. Itu artinya apa? Al-jahim itu adalah kebenaran, al-haq. Pasti terjadi. Dan keberadaan al-jahim, keberadaan neraka, surga, itu lebih pasti daripada keberadaan nanti akhir bulan kita gajian atau tidak, itu bagi karyawan. Lebih pasti daripada kepastian apakah omset kita akan naik atau tidak kalau kita pedagang. Lebih pasti daripada kepastian besok matahari masih terbit dari sebelah timur atau tidak. Lebih pasti daripada itu. Karena kita nggak tahu. Bisa jadi besok pagi ternyata matahari udah terbit dari barat. Gitu. Kita nggak tahu. Lebih pasti daripada kepastian panen kita pasti akan melimpah bagi seorang petani. Ya, atau hasil tangkapan kita pasti akan meningkat bagi seorang nelayan. Yang selain itu semua hanya prediksi. Kita hanya bisa memprediksi, hanya bisa memperkirakan. Tapi al-jahim itu pasti. Pasti ada. Dan pasti kita akan lihat. La tarawunnal jahim. Dan Allah Ta'ala mengancam manusia dengan keberadaan neraka al-jahim. Ya. Kata Imam Nukathir, ketika neraka itu bergolak dengan sekali golakan, maka menyungkurlah semua malaikat yang terdekat dengan neraka tersebut. Karena takut menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan tersebut. La tarawunnal jahim. Ayat ketujuhnya, thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Jangan sampai terlambat. Saatnya kita mengilmui sekarang, saatnya kita belajar. Ya. Dengan belajar itu, visi hidup kita jadi benar. Kita nggak habis waktu kita untuk mengejar sesuatu yang nggak bermanfaat, ngumpul-ngumpulin hal yang nggak bermanfaat. Maka jangan sampai terlambat. Jangan sampai baru ainun, ya baru melihat dengan mata, baru kita yakin. Itu terlambat itu. Ya. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian sungguh kalian benar-benar akan melihat neraka al-jahim itu ainal yaqin, dengan mata kita secara yakin. Ya. Dan ini terlambat. Saat seseorang dimasukkan ke neraka, saat itu benar-benar ia mengetahui secara yakin bahwa neraka yang selama ini ia lalaikan, akhirat yang selama ini ia lalaikan, ternyata ada dan siap membakar mereka. Neraka inilah tempat tinggal bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, maka ia mungkin masuk ke dalam neraka sementara. Ya. Ada nggak orang beriman yang masuk neraka? Ada. Kalau orang beriman tersebut melakukan dosa dan dia belum sempat bertaubat dari dosanya itu, dan Allah belum ampuni dosanya, ya, maka ia bisa jadi masuk ke dalam neraka. Akan tetapi neraka bagi orang-orang beriman hanyalah tempat tinggal sementara. Karena di akhirnya pasti Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Tapi jangan karena kita yakin kita orang beriman pasti masuk surga. Kalau masuk neraka cuma sebentar aja. Nah, jangan kemudian kita anggap sepele gitu. Masuk neraka sebentar juga itu, ya Allah. Ya, sangat menyusahkan bagi hidup kita nanti. Maka ya, sebelum terlambat ya kita gunakan waktu yang ada pada kita tersisa ini sungguh-sungguh untuk memperbaiki kehidupan kita nanti di akhirat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ayat yang ke-8. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat Allah akan tanya kepada kita anin na'im, mengenai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Di sini ada kata latus alunna. Latus alunna. Ya, ini fiil apa Pak? Madhi, mudhari, amr. Fiil mudhari. Ya. Ya kan? Fiil mudhari yang menunjukkan masa depan. Selalu. Masa depan dan selalu. Dan di depannya ada kata la dan nun taukid. Nah, lagi-lagi nih pakai huruf la, yang la-nya adalah la taukid, la penegas. Sini la-nya bahkan berfungsi sebagai qasam, sebagai sumpah. Dan kemudian ada nun taukid, nun penegas.
Kemudian sungguh-sungguh kalian akan ditanya yauma idzin pada hari itu anin na'im, tentang segala macam kenikmatan. Ya. Segala macam kesenangan yang Allah berikan kepada kita hari ini, itu semua akan Allah mintai pertanggungjawaban. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan pada kita, bentuknya harta, bentuknya kesehatan, itu malah kita lalaikan, malah kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka sebagai penutup dari ayat ke-8 ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis, menuliskan beberapa hadis yang menjelaskan mengenai makna an-na'im. Ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat Ansor ya, sahabat asli penduduk Madinah yang sering nraktir, ya, sering ngasih makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bercerita, "Ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar." Suatu ketika Rasulullah datang beserta Abu Bakar dan Umar ke rumah kami. Fa'at'amnahum rutaban. Maka kami hidangkan untuk mereka ini makanan berupa rutop. Rutop itu kurma yang masih segar. Ya, kurma yang masih muda itu, yang masih segar, bukan kurma kering ya. Ini jarang-jarang kita ketemu rutop di Indonesia itu. Biasanya yang dijual di Indonesia itu tamer, ya, kurma kering. Nah, Jabir menghidangkan rutop. Wasaqainahum minal ma', dan kami juga beri minum mereka dengan air dingin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza minan na'imil ladzi tus'aluna anhu." Ini merupakan bagian dari an-na'im, kenikmatan yang Allah akan tanya kepada kita. Yang kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Kalian akan ditanya mengenai nikmat tersebut. Jadi di hadis ini Nabi menyebutkan di antara nikmat yang Allah tanya kepada kita apa tadi? Rutab dan ma. Kurma dan air. Ini kan makanan yang sederhana. Kurma, air, itu Allah akan tanya. Nikmat berupa kurma dan air itu Allah akan tanya. Kalian dapatnya dari mana? Kalian gunakan untuk apa? Kalian makan dengan benar atau tidak? Itu Allah akan tanya. Bagaimana lagi dengan hari ini yang kita makan segala macam, itu bukan hanya rutop dan air. Kita minum kopi, kita minum teh, semuanya itu kita minum. Allah akan tanya. Makanan macam-macam, segala makanan. Allah akan tanya. Segala macam kenikmatan. Jadi kenikmatan yang dasar berupa makanan yang sederhana saja Allah akan tanya. Apalagi kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Ya, makanan yang lebih mewah daripada kurma, minuman yang lebih mahal daripada air putih, itu semua Allah akan tanya. Allah akan tanya, dari mana? Makanya saya teringat ya, para asatidzah, ya, para guru-guru kami itu sering nasihati kita, itu sering nasihati kami dulu di pesantren itu, supaya jangan boros terhadap air. Air itu, subhanallah, air itu Allah akan tanya air itu. Ya. Kita kalau wudhu jangan boros. Kalau minum, ya, misalnya kita dikasih air minum 1 botol gitu. Kalau bisa dihabiskan. Kalau nggak bisa dihabiskan, bawa pulang ke rumah. Minum nanti di jalan, minum nanti. Air aja nanti Allah akan tanya itu. Air itu Allah akan tanya. Kalaupun air itu nggak kita minum, ya kita kasih ke hewan, ke binatang supaya diminum. Air itu Allah akan tanya. Ya. Ya, apalagi hari ini kita punya bukan hanya air, ya. Kita punya handphone, kita punya mobil, kita punya kendaraan, punya rumah, punya macam-macam. Ya. Perabotan segala macam itu semua Allah akan tanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu." Sesungguhnya hal yang pertama yang nanti akan ditanya dari seorang hamba, yakni al-'abda. Sesungguhnya hal yang pertama yang nanti akan ditanya kepada seorang hamba di hari kiamat, an yuqalu lahu,
Yang hal pertama yang akan ditanya itu apa? Alam nusihha laka jasamaka. Bukankah kami telah sehatkan bagimu tubuhmu? Tubuh kita yang sehat itu Allah akan tanya. Mata kita yang sehat, telinga kita yang sehat, lidah kita yang sehat. Itu Allah akan tanya. Itu. Kesehatan kita itu digunakan buat apa? Itu Allah akan tanya. Kaki kita masih bisa berdiri, masih bisa jalan. Itu Allah akan tanya. Alam nusihha laka jasamaka. Itu di antara hal yang pertama yang Allah akan tanya. Wa nurwiyaka minal ma'il barid. Dan bukankah kami telah memberikan kepadamu minum dengan air yang dingin, air yang segar. Itu juga Allah akan tanya. Air yang segar itu Allah akan tanya. Subhanallah. Ya, apalagi dengan hal-hal yang besar-besar. Kalau Allah titipkan pada kita kekuasaan, jabatan, segala macam, tentu itu jauh lebih besar lagi Allah akan tanya. Maka jangan sampai ya, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini ya, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Terakhir, ini ada hadis dari Imam Muslim. Ya. Ini hadis ini agak panjang, tapi subhanallah, ini hadis ini luar biasa. Ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kita coba baca ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Khalaf bin Khalifah, an Yazid bin Kaisan, an Abi Hazim, an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailah. Kata Abu Hurairah, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya pada waktu siang atau malam hari. Beliau agak lupa apakah Nabi keluarnya itu siang atau malam hari. Tapi ya pasti Nabi pernah keluar dari rumahnya. Fa idza huwa bi Abi Bakar wa Umar. Ketika Nabi keluar itu, Nabi bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Faqala. Maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar dan Umar. Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah kalian di waktu ini? Ya, di siang-siang ini ngapain keluar, kata Rasulullah kepada Abu Bakar dan Umar. Qala, keduanya kemudian menjawab, alju ya Rasulullah. Kami keluar karena lapar ya Rasulullah. Masya Allah, bayangkan ini. Jadi Rasulullah, Abu Bakar dan Umar keluar dari rumah karena lapar. Nggak punya makanan. Ini kondisi Rasulullah dan para sahabat ketika hijrah ke kota Madinah. Ketika hijrah itu kan harta mereka dirampas oleh orang-orang Mekah. Sehingga mereka jatuh miskin, nggak punya apa-apa. Bayangkan, ini manusia paling mulia. Khalilullah, Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah. Pernah merasakan lapar waktu siang hari. Abu Bakar, Umar, orang-orang hebat. Pernah merasakan lapar siang hari. Sehingga mereka keluar dari rumahnya. Qala, maka Rasulullah bersabda, wa ana alladhi binafsi biyadih la akhrajani alladhi akhrajakuma. Kata Rasulullah SAW, demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah, sungguh aku juga keluar karena sebab yang menyebabkan kalian berdua keluar. Jadi maksudnya kata Nabi, aku juga lapar. Keluar karena lapar. Masya Allah. Ya. Mungkin kita juga pernah mengalami hal seperti ini. Ya, kita keluar dari rumah kita keluar dari kampung kita, ya keluar dari daerah kita dalam keadaan miskin, lapar, nggak punya apa-apa. Ya, kita mungkin juga pernah mengalami hal seperti itu. Rasulullah keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Qumu, maka kemudian Rasulullah berkata, ya, qumu. Udah, kalau begitu kita berdiri, kita berjalan. Faqamu ma'ahu. Maka mereka seluruhnya, ya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar kemudian berjalan. Fa'ata rajulan minal ansar fa'idha huwa laisa fi baitihi. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menemui pergi ke rumah seorang sahabat dari Ansar. Fa'idha huwa laisa fi baitihi, akan tapi sahabat ini lagi nggak ada di rumahnya. Falamma ra'athul mar'ah, maka ketika Nabi sampai di rumah sahabat Ansar ini, istrinya sahabat Ansar ini berkata, qalat marhaban wa ahlan, selamat datang ya Rasulullah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian bertanya kepada istri dari sahabat Ansar ini, aina fulan,
di mana fulan, maksudnya sahabat Ansor ini. Sahabat Ansor ini maksud namanya adalah Abu Haytham. Di mana suamimu? Ya, si fulan itu. Qalat, maka istrinya sahabat ini berkata, "Dhahaba, suamiku lagi pergi. Ya'tadhibu lana minal ma'." Dia sedang mengambil air tawar untuk kami. Subhanallah. Nabi keluar karena lapar bersama dengan Abu Bakar dan Umar, dan kemudian keduanya pergi menemui seorang sahabat Ansor yang ketika itu nggak ada di rumahnya. Idja al-Ansar, ketika Nabi sedang berdiri di luar itu, tiba-tiba datanglah orang Ansar tadi, ya, suaminya sahabiah tadi. Fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ia melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahibaihi, dan melihat kepada dua orang sahabatnya, kepada Abu Bakar dan Umar. Tsumma qala, kemudian sahabat Ansar ini, Abu Haytham tadi, berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ma ahadunil yauma akrama adyafan minni. Sungguh hari ini aku dapat tamu yang paling agung, yang paling mulia. Tidak ada tamu yang paling agung ya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fantalaqa faja'ahum bi'idqin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Ya. Maka orang Ansor ini, sahabat Ansor ini, ketika dia tahu bahwa dia kedatangan tamu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dia pun kemudian mengambil setandan kurma. Dan kurma ini ada yang masih muda, ada yang sudah mulai masak, ada yang sudah masak betul, ada yang sudah matang betul di kurmanya, ada yang sudah tua. Faqala, maka sahabat Ansor ini berkata, kulu min hadhihi, silakan makan ya Rasulullah, kurma-kurma ini. Wa akhadhal mudyah. Kemudian sahabat ini mengambil pisau. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sahabat ini mengambil pisau, Rasulullah tahu bahwa sahabat ini ingin menyembelih kambing, ingin menyembelih hewan. Jadi sahabat ini luar biasa. Dia ingin memuliakan tamunya yang datang, ya Rasulullah. Maka dia sediakan kurma, kemudian dia ingin sembelih pula hewan, ingin sembelih kambing. Maka Rasulullah SAW menasihati sahabat ini. Iyyaka wal hulub. Kalau kamu mau sembelih kambing, ya jangan disembelih kambing yang masih memiliki susu. Jangan sembelih kambing betina yang masih memiliki susu. Kenapa? Karena kambing yang masih memiliki susu ini nanti bermanfaat susunya buat anak-anak kambing tersebut atau buat manusia. Jadi sembelihlah kambing yang tidak memiliki susu. Fadzabaha lahum, maka sahabat ini menyembelih kambing untuk Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar. Fa'akalu min syat. Maka Rasulullah kemudian makan daging kambing tersebut. Wa min dalikal izz. Dan Rasulullah juga makan kurma tadi. Wa syaribu, dan Rasulullah beserta Abu Bakar dan Umar juga minum air ya, yang dihidangkan. Falamma ansyabi'u, maka sesudah ya mereka semuanya kenyang ya dengan makan, warawaw, dan mereka juga sudah hilang dahaganya dengan minum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar. Maka kemudian Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangannya, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Sungguh kalian itu akan ditanya oleh Allah mengenai nikmat yang kita nikmati hari ini nanti di hari kiamat. Ya. Akhrajakum min buyutikumul ju'. Kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar, thumma lam tarji'u, kemudian kalian tidak kembali hatta asabakum hadzal na'im, sampai kalian merasakan kenikmatan ini. Subhanallah. Ya. Jadi kita berapa kali makan sampai kenyang dalam seumur hidup kita? Subhanallah. Berapa kali kita minum sampai kemudian hilang dahaga kita. Kita puas minum. Ya, setiap kali kita makan kenyang, minum sampai puas, tidakkah kita berpikir bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Bahwa ini merupakan nikmat yang juga Allah akan tanya kepada kita. Ya, banyak orang setiap hari makan, setiap hari minum, dia lupa ini nikmat datang dari Allah. Memang biasanya nikmat kalau sudah sering kita alami itu hilang rasa syukur pada diri kita. Karena nikmat itu sudah sering kita alami. Ya. Saya punya kawan yang profesinya itu pengusaha travel umroh gitu. Dia hampir setiap
bulan atau mungkin 2 bulan sekali dia umroh. Nah, dia cerita sama saya, Ustadz, anak itu karena udah saking sering yang lihat Ka'bah, sampai-sampai kadang hilang tuh perasaan takjub, perasaan apa, takzim itu kepada Ka'bah. Sudah nggak ngerasa nikmat lagi tuh ibadah depan Ka'bah karena udah saking seringnya ya. Nah, itu musibah itu kayak begitu tuh. Karena udah sering lihat Ka'bah, akhirnya nggak merasakan nikmat lagi sholat depan Ka'bah. Nah, jangan sampai terjadi pada diri kita. Karena kita udah sering makan, sering minum, sering merasakan kenyang, sering merasakan minum sampai puas. Kemudian kita nggak merasakan lagi bahwa ini nikmat dari Allah. Nggak ada lagi syukur dalam jiwa kita. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Hendaknya kita sadari bahwa ini semua nikmat yang Allah akan tanya kepada kita. Ya. Dan kemudian tadi Nabi SAW ingatkan, hari ini kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar. Kemudian kalian telah kembali ya dari rumah kalian dalam keadaan kenyang, ya, mendapatkan nikmat seperti ini. Bukankah sering juga ada di antara kita yang merasakan juga hal seperti itu? Ya, tadi kita keluar dari rumah kita, dari kampung halaman kita, kita merantau ke negeri yang lain atau ke daerah yang lain. Ya. Kemudian akhirnya ya kita keluar dari rumah kita, kampung kita dalam keadaan susah, nggak punya apa-apa. Setelah kita merantau, kita akhirnya dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat pekerjaan, dapat harta, dapat berbagai macam nikmat yang Allah sudah titipkan pada kita. Yakinlah bahwa itu semua adalah nikmat datang dari Allah dan Allah pasti akan tanya kepada kita. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Setiap kali kita merasakan nikmat dari Allah, ya, maka baca ayat ini. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pasti Allah akan tanya kepada kita nanti di hari kiamat tentang nikmat yang kita rasakan. Subhanallah. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari tadabbur Al-Quran surat At-Takatsur. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, dipertajam, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah Pak Ustadz. Penjelasannya bikin hati bergolak. Alhamdulillah. Dan tulisannya jadi kabur semua nih, nggak bisa dibaca. Ya Pak Ustadz, saya tanya dulu ke teman-teman. Teman-teman ada yang mau tanya? Silahkan ya Pak. Boleh tulis, boleh ngajukan langsung deh. Silahkan ya. Alhamdulillah. Baru hari ini sudah hadir 11 orang ya, Alhamdulillah. Ya, bertambah terus Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi ada Pak Arinto, ada Pak Bagus, ada Ya. Pak Cendro, ada Pak Harun, Pak Prisnanto, Bu Nurul, Bu Riani, Bu Setia Chandra, Pak Wijaya Jati, Bu Zulia. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, bisa menjadi orang-orang yang terus bersyukur atas Amin. nikmat yang Amin. Allah berikan kepada kita. Allahumma amin. Kalau gitu saya tanya Pak Ustadz nih sambil nunggu teman-teman. Tadi Pak Ustadz bercerita tentang balasan terhadap orang yang melakukan zalim terhadap diri sendiri. Pak Ustadz kan mencontohkan tentang apa tadi korupsi apa ya, gitu ya, kan maknanya luas. Nah begini Pak Ustadz mau nanya, eh, dalam konteks hubungan dengan Allah ya, hablum minallah dan hablum minannas. Kalau yang minannas kan menunggu keridhaan manusia ya Pak Ustadz ya. Nah, kalau seseorang itu sudah melampaui proses pengadilan dan lain-lain, kemudian dia mendapat hukuman atas kesalahan yang dinilai oleh majelis hakim pengadilan dan seluruhnya gitu ya. Nah, apakah itu bagian daripada ridho manusia yang menjadi sebab turun ampunan dari Allah, Pak Ustadz ya? Iya, iya. Gimana Pak Ustadz kayak gitu? Masya Allah. Ini pertanyaan bagus ya. Hari ini banyak orang menghindar dari hukuman di dunia. Orang sudah salah, dia berusaha lepas dari hukuman di dunia. Padahal dia tahu bahwa dirinya melakukan kesalahan. Tapi nggak mau dihukum. Ini berbeda dengan zaman para sahabat. Ketika Rasulullah mendidik para sahabat itu menjadi orang-orang yang siap untuk dihukum dari kesalahan-kesalahan mereka. Dihukum di dunia. Kenapa?
Karena mereka meyakini kalau mereka dihukum di dunia, ya, maka hukuman di dunia itu akan menghapuskan hukuman mereka di akhirat. Dan hukuman di akhirat kalau tidak dihapus, itu jauh lebih berbahaya. Walal akhiratu asyaddu wa abqa. Sungguh azab di akhirat itu jauh lebih keras dan jauh lebih kekal. Jadi dulu para sahabat Nabi itu lebih ridho mereka dihukum di dunia daripada mereka dihukum di akhirat. Jangan sampai deh kita dihukum di akhirat tuh. Jangan sampai kita masuk neraka, jangan sampai. Lebih baik kalau kita salah kita dihukum di dunia. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita ridho dengan hukuman tersebut. Kita ikhlas, kita tulus menjalani hukuman tersebut. Dan kita menjadikan hukuman tersebut sebagai jalan pertaubatan. Jalan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah menjalani hukuman di dunia ya dengan ikhlas, dengan tulus, kita jalani itu semua ya. Dan hukumannya memang sudah ditegakkan secara adil gitu. Maka ya sudah itu sudah menyelesaikan ya urusan kita nanti di akhirat kalau kita ikhlas menerima hukuman tersebut. Ya dahulu ya ada seorang, ini mungkin saya perlu cerita juga nih. Ada seorang wanita Ghamidiyah. Seorang wanita yang pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah mengenai orang yang minta dihukum. Orang yang minta dihukum. Sebentar. Yang terjadi sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menang dalam peristiwa perang Tabuk. Jadi ada kisah datangnya seorang wanita Ghamidiyah. Sebelum datangnya wanita Ghamidiyah ini ada seorang laki-laki namanya Ma'iz bin Malik Al-Aslami radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ngaku dia itu sudah berzina. Dan kita tahu hukuman bagi orang yang sudah yang berzina, padahal dia sudah menikah. Kalau dalam hukum Islam itu hukumannya apa? Hukumannya itu dirajam, dilempari batu sampai mati. Itu hukumannya berat. Dan hukuman rajam ini tidak bisa diterapkan kecuali dua syarat. Syarat pertama ada saksi yang melihat zina itu dilakukan dan saksinya itu harus 4 orang. Dan 4 orang ini melihat dengan mata kepala sendiri. Nggak boleh lewat CCTV, nggak boleh lewat persangkaan, nggak boleh. Harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa laki-laki ini atau perempuan ini berzina dengan orang lain, ya, dan dia melihat itu. Hampir-hampir nggak pernah ada nih kasus orang dihukum rajam karena ada saksi yang lihat 4 orang. Saya lihat dalam sejarah Islam nggak pernah. Syarat yang kedua, seseorang itu dihukum rajam kalau dia berzina, kalau dia mengaku, saya udah berzina. Dia mengaku dengan sadar bahwa dia sudah berzina. Dan ini yang terjadi dalam sejarah Islam. Ada sahabat Nabi namanya Ma'iz bin Malik. Dia ngaku dia udah berzina. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ketika datang laki-laki ini nggak langsung dihukum, enggak. Nabi tolak. Nabi suruh dia pulang. Ya. Dan kemudian Nabi utus para sahabat untuk periksa keluarganya, tanya kepada keluarganya. Ma'iz ini orang normal atau enggak gitu, akalnya sehat atau enggak, kok dia ngaku-ngaku dia udah berzina, yang dia tahu hukuman zina itu dirajam sampai mati. Maka ada beberapa sahabat Nabi periksa keluarganya Ma'iz, ternyata Ma'iz ini orang sehat, orang soleh, orang baik, ya, nggak ada masalah. Ma'iz datang lagi besoknya, minta dihukum, ya Rasulullah saya dihukum, saya udah berzina, hukum saya, fatahhirni, ya, bersihkan aku, ya, kata Ma'iz ini. Ya. Maka Nabi minta sahabat untuk cek. Ini Ma'iz coba dicek mulutnya. Jangan-jangan dia minum khamr. Dia mabuk ini lagi. Dicek ternyata nggak ada masalah. Setelah 3 kali dia datang, baru yang keempat kalinya Nabi SAW tegakkan hukuman bagi Ma'iz. Ma'iz akhirnya dihukum. Dirajam. Ya. Dan kemudian akhirnya Ma'iz ini wafat. Nah setelah Ma'iz wafat, datang lagi
Orang kedua ini perempuan, wanita Ghamidiyah, yang juga mengadu hal yang sama, bahwa dia telah berzina. Ya, dan Nabi kemudian sama, Nabi menolak, nggak mau langsung dihukum. Maka kata wanita Ghamidiyah ini, ya Rasulullah, apa kamu mau tolak saya sebagaimana kamu tolak Ma'iz? Kalau Ma'iz memang zina nggak ada buktinya. Kalau saya ada buktinya, saya hamil ini. Ini hamil akibat saya berzina. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu hamil, kamu lahirkan dulu anaknya. Ya. Maka ditunggu sampai anaknya lahir, 9 bulan anaknya lahir. Kemudian dia datang lagi, bawa anaknya. Ini anakku ya Rasulullah. Saya udah lahir. Saya udah lahirkan anakku. Kata Rasulullah, kalau sudah lahir anakmu, kamu susui dulu sampai dia bisa makan makanan biasa, sampai dia bisa disapi. Disapi itu berarti kan sekitar 2 tahun itu. Kamu susui dulu. Maka setelah disusui sampai dia disapi, datang lagi perempuan ini. Ya. Jadi perempuan ini minta dihukum gitu. Kalau orang hari ini kan minta supaya nggak dihukum, padahal melakukan kesalahan. Ini perempuan datang minta dihukum. Nah, dia bawa lagi anaknya. Sambil anaknya ini udah bisa makan roti. Ya. Maka akhirnya dihukumlah perempuan ini. Maka setelah dihukum, ya, kemudian saat dihukum ini dilempari batu, darahnya memuncrat, kena kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini seorang panglima perang. Ketika darah perempuan ini muncrat, maka Khalid bin Walid sempat memaki perempuan tadi. Dasar wanita tukang zina. Maka Rasulullah menegur Khalid bin Walid. Kata Rasulullah, wahai Khalid, sungguh wanita ini telah bertaubat dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Yang apabila taubatnya perempuan ini atau taubatnya Ma'iz juga dibagi kepada seluruh penduduk kota Madinah, maka niscaya penduduk Madinah akan mendapatkan bagian dari taubat tersebut. Akan diampuni semua dosanya karena taubatnya wanita yang pernah berzina tadi. Jadi dari kisah ini ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Udi tadi, bahwa hukuman di dunia itu bisa menghapus hukuman kita di akhirat. Kalau kita menerima hukuman tersebut dengan ikhlas, ya, menerima hukuman tersebut dengan lapang hati, dengan jujur gitu, maka ini bisa menghapus hukuman kita di akhirat, ya. Dan ya sebaiknya kita ngaku aja kalau kita punya kesalahan di dunia, ya sudah, kita mengakui kesalahan tersebut, kita bertobat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan menghapuskan apa yang sudah kita lakukan tadi, tidak lagi dihukum nanti di akhirat. Demikian Pak, wallahu a'lam bishawab. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya. Ini ada pertanyaan Pak Krisnanto. Kalau Ya. berlomba-lomba membangun, merenovasi masjid dengan megah, bagaimana? Apakah masuk dalam surat ini? Nah, ini nanti masuknya dalam kategori masjid diror. Ada masjid namanya masjid diror. Jadi ada 2 kategori masjid dalam Al-Quran. Ada masjidun ussisa ala taqwa. Ada masjid takwa yang didirikan dengan takwa. Dan kemudian ada masjid diror. Masjid yang berbahaya. Masjid diror ini adalah masjid yang dibangun dengan niat membanggakan diri. Dia bangun masjid atas nama dirinya gitu. Ini masjid punya saya, atau punya orang tua saya, atau punya, pokoknya supaya dia niatnya adalah supaya dia disanjung-sanjung gitu. Ya. Niatnya supaya orang mengenang namanya. Ini masjid teror, hati-hati. Ya. Nggak boleh dibangun masjid dengan niat membanggakan diri. Ya. Dan termasuk juga kategori masjid teror ini, kalau masjid tersebut ya berlomba-lomba dibangun, fisiknya aja dimewah-mewahin fisiknya. Wah, ini dilapisin emas, dilapisin ini apa seterusnya itu. Ini masuk dalam kategori masjid teror. Ini nggak boleh. Ya. Dan bisa juga masuk dalam kategori at-takatsur tadi ya, kalau dia tidak ada manfaatnya tadi. Ya. Karena masjid yang dibangun atas dasar takwa, fokusnya bukan pada bangunan, tapi pada isi dari masjid tersebut. Fokusnya pada jamaah. Bagaimana agar jamaahnya tersebut bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman, dengan aman, dengan tenang. Jadi bukan fokusnya kepada bangunannya harus begini, harus begitu, bukan. Dan ini bukan fenomena di Arab aja, Pak. Fenomena di mana-mana ini. Ada orang berlomba-lomba ya membangun masjid, bermegah-megahan dalam membangun masjid. Nah, ini khawatirnya masuk dalam kategori masjid teror. Dan nggak bermanfaat. Ya. Membangun masjid untuk bermegah-megahan itu nggak ada manfaat. Ya. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, baik Pak Ustadz. Om Kris masih ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, Pak Ustadz ini kelihatannya juga sudah menjelang perpisahan Pak Ustadz. Baik, Mohon ya Allah. didoakan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji sore hari ini. Ya, Mudah-mudahan bisa menjadi eh, renungan kita setiap hari ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Apapun nikmat tersebut, sekecil apapun nikmat tersebut, maka kita yakini bahwa ini adalah nikmat datang dari Allah. Kita insyaf ini adalah nikmat datang dari Allah. Bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kehebatan kita. Ini semua datang dari Allah. Dan Allah Ta'ala akan tanya kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari orang-orang yang bersyukur atas segala macam nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan mudah-mudahan dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah terus nikmat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita Amin. cukupkan ya. Kita tutup sama-sama dengan baca doa. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami berharap padamu ya Allah selamatkan agama kami. Wa afiatan fil jasad. Kami berharap padamu ya Allah sehatkanlah tubuh kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Kami berharap padamu ya Allah tambahkanlah ilmu kami. Wa barakatan fil rizki. Kami berharap padamu ya Allah berikan keberkahan pada rezeki kami. Wa taubatan qablal maut. Kami berharap padamu ya Allah sempatkan kami bertaubat sebelum kematian menjemput kami. Indal maut. Kami berharap padamu ya Allah berikan kasih sayangmu saat maut menjemput kami. Wa magfiratan ba'dal maut. Kami berharap padamu ya Allah berikan ampunanmu saat maut menjemput kami. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah permudahkan kami saat menjalani sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Wal afwa indal hisab. Berikan ampunanmu saat hari perhitungan kelak. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha pembolak-balik hati, tetapkan hati kami pada agamamu ya Allah. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha mengubah hati, ubah hati kami, condongkan hati kami untuk senantiasa taat padamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah berikan pada kami ya Allah, anugerahkan pada kami, keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, keturunan kami menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kami ya Allah di dunia maupun kelak kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa ya Allah. Rabbana waj'alna muqimus shalah. Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang mampu menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim. Siapapun di antara kami ya Allah, apabila ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah, maka angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikan kesabaran padanya ya Allah. Berikan pahala atas kesabaran itu ya Allah. Ya Allah siapapun di antara kami yang sedang terlilit hutang, mendapatkan masalah-masalah mengenai keuangan ya Allah bebaskanlah hutang-hutangnya ya Allah. Siapapun di antara kami yang sedang memiliki salah satu hajat, cita-cita dari cita-cita yang baik di dunia maupun di akhirat ya Allah, maka permudahkanlah kami untuk dapat mencapai cita-cita itu ya Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu was-sami'ul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesilafan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah.